satu yaitu Pak Agus sebagai coach dan Pak Adi sebagai coaching. Dan saya sendiri sebagai pengamat. Yang kasusnya yaitu seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat manakah syarat? Silakan Pak Agus, boleh dimulai. Rin, nanti saat jam istirahat bisa minta waktunya sebentar. Ada sesuatu yang Bapak sampaikan. Nanti Bapak tunggu di perpustakaan ya, di tempat Bapak biasa bertugas ya. Iya Pak. Iya. Oke, kita ulang. Rin, nanti saat jam istirahat bisa minta waktunya sebentar ya. Ada sesuatu yang Bapak sampaikan. Nanti Bapak tunggu di tempat Bapak bertugas seperti biasa di perpustakaan ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu ada apa ya Pak? Nanti dah Pak sampaikan di perpustakaan. Terlalu panjang loh Pak acara sini. Pak tunggu ya saat jam istirahat nanti. Iya Pak, baik Pak. Saya akan nanti nyari Bapak di perpustakaan. Oke, Pak tunggu. Baik, silakan duduk Rin, duduk dulu. Terima kasih Pak. Oke, tujuan Bapak manggil kamu kemari itu adalah kita biar bisa duduk bersama mencari solusi atas apa yang sedang mengalami. Bapak ingin mendengar alasan kamu dan kemudian mencari solusi bersama atas masalah yang menghadapi tadi itu. Bapak dengar dari guru-guru dan dari teman-teman, kamu masih ragu untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris bulan depan. Betul demikian ya, Rin? Iya Pak, benar kayak gitu. Jadi saya ngerasa saya nggak siap dan nggak sanggup untuk mengikuti lomba itu Pak. Loh, kenapa? Kenapa nggak siap? Alasanmu apa? Kok kayaknya nggak benar ini loh. Ada apa ini? Ya, saya merasa nggak siap Pak. Saya nggak mampu, nggak pede Pak mewakilin sekolah di lomba-lomba kayak gitu. Terus ngelihat siswa yang lain juga gimana gitu Pak. Teman-teman yang lain aja Pak lebih mampu kayaknya. Kayaknya ini pertama kali ya kamu mengikuti lomba ya? Iya Pak, benar Pak. Sebelumnya saya nggak pernah ngikutin lomba, jadi gimana gitu. Oke, jadi gini ya Rin ya. Dari pengalaman biasa-biasanya sih gitu, setiap siswa pasti merasakan hal yang sama seperti ibu waktu pertama kali mengikuti perlombaan. Dan Bapak kira itu sesuatu yang wajar. Tapi Bapak, kami, Dewan Guru, pasti memiliki alasan untuk menunjuk kamu mewakili sekolah dalam lomba ini. Kami itu memilih kamu karena dari pengamatan kita, pengamatan guru-guru, kami melihat bahwa kamu itu memiliki kemampuan di atas rata-rata dari teman-teman yang lain dalam hal ini. Kami tidak mungkin menunjuk orang yang nggak cakap untuk mewakili sekolah kan. Pasti kami memilih orang terbaik yang ada di sekolah ini untuk mewakili sekolah kita dalam perlombaan. Dan Bapak sendiri melihat kamu memiliki dasar yang cukup untuk mengikuti perlombaan ini. Perbendaharaan katamu banyak, pelafalanmu sangat bagus. Jadi Bapak yakin kamu pasti bisa. Yang perlu kamu kuatkan sekarang adalah mentalmu itu loh.
Yakinkan dirimu bahwa kamu bisa dan kamu pasti mampu. Tapi Pak bisa bisa lihat sendiri kan tuh si Anto lebih pintar dari saya. Terus terang Pak, saya takut kalah, saya takut gagal nih. Nanti teman-teman pasti ngatain saya, ngebully lah, bilang gagal gini. Ngapain ikut lomba kalau kalah gitu dan sebagainya. Jadi saya takut sekali Pak buat ikut lomba, ikut kalah dalam lomba itu. Wah, jangan gitu, Rin. Setiap perlombaan itu adalah sebuah pintu untuk kamu mencoba hal-hal baru. Dari hal yang biasa kamu lakukan. Menguji kemampuanmu, membuktikan diri bahwa kamu bisa dan kamu mampu. Dan Bapak yakin kamu pasti mampu. Mungkin ada teman lain yang menurut kamu bisa memiliki kemampuan yang sama denganmu, atau seperti kamu bilang tadi, mungkin lebih baik dari kamu. Hanya saja dari kacamata kami, Dewan Guru, kami, Bapak, teman-teman yang lain, bahwa kami menganggap kamulah yang paling pantas untuk perlombaan ini. Dan kamu yang paling layak untuk mewakili sekolah dalam perlombaan ini. Tapi ya, sekali lagi, itu kan kacamata Bapak, kacamata kami, Dewan Guru. Keputusan kembali ada di tanganmu. Apakah kamu akan mengambil peluang untuk berlomba, untuk menguji dirimu, untuk mencoba sesuatu yang baru, atau kamu mungkin mau melewatkan peluang ini dan memberikan kepada teman yang lain? Itu kembali ke kamu. Kalau saya milih untuk ngelewatin kesempatan ini dan nggak ikut lomba itu gimana Pak? Bakalan kayak gimana saya Pak? Oke, menurut Bapak ya, kalau menurut Bapak, seperti yang Pak bilang tadi, kamu melewatkan sebuah kesempatan untuk mengasah dan menguji kemampuanmu. Melewatkan sebuah kesempatan untuk menambah wawasan, menambah ruang pergaulan untuk bertemu dengan rekan-rekan pelajar lain, melewatkan kesempatan juga untuk menunjukkan eksistensi dan kemampuanmu. Apa yang kamu miliki, apa yang kemampuanmu itu kamu lewatkan untuk kamu tunjukkan. Dan hal-hal ini menurut Bapak sangat penting bagi perkembanganmu ke depannya. Ruang kolaborasi. Kalau saya kalah, saya gagal gimana Pak? Nanti teman-teman Pak yang jadi guru gimana? Guru-guru yang lain gimana? Teman-teman gimana nanti? Angkatan 3. Dalam sebuah perlombaan itu, Rin, sudah pasti ada yang menang, ada yang kalah kan? Namanya perlombaan nggak mungkin menang semua. Nggak mungkin kalah semua. Pasti ada yang menang, ada yang kalah kan? Sudah. Nah, yang kemarin. Tapi sama seperti kita dalam melakukan sesuatu. Kemarin satu kelas. Kadang gagal, kadang berhasil. Dan menurut Bapak itu hal yang wajar. Hanya saja kita nggak akan tahu hasilnya sebelum kita mencoba kan? Sudah berapa lama? Yang terpenting menurut Pak adalah prosesnya. Apakah kamu berproses atau tidak? Sudahkah kamu melakukan yang terbaik? Atau kamu hanya biasa-biasa saja? Itu yang terpenting, nak. Proses itu menurut Bapak yang terpenting. Hasil itu hal kedua menurut Bapak. Tapi bagaimana kamu berproses, bagaimana kamu mengasah dan mengeluarkan potensi yang kamu miliki, itu menurut Bapak yang paling penting. Dan dalam sebuah kemenangan, kita belajar bagaimana menghargai rekan peserta lain, bagaimana menghargai rekan-rekan lain, bagaimana mempersiapkan diri, dan bagaimana menyempurnakan kemampuan kita. Dalam sebuah kekalahan, kita juga belajar bagaimana menganalisa diri, merefleksi diri, apa yang kurang, apa yang harus kita perbaiki. Itu yang penting menurut Bapak, bukan sekedar menang, kalah, gagal, dan berhasil. Tapi Pak, saya malu Pak. Terus aja Pak, malu banget Pak. Apalagi kalau sampai gagal kalah. Malu banget dah. Rin, gini loh, kesempatan untuk lomba itu mungkin nggak akan kamu dapatkan di kemudian hari. Mengikuti perlombaan itu penting untuk mengasah kemampuan kamu dan membuka wawasanmu. Ketemu teman dari sekolah lain, ketemu teman-teman hebat, saling berbagi pemikiran, berbagi wawasan. Itu adalah sebuah pintu yang menurut Bapak penting untuk mengasah kemampuanmu. Tapi ya itu kembali ke dirimu sendiri, apakah akan mengambil atau tidak. Akan lebih malu sih menurut Bapak jika kamu gagal sebelum kamu mencoba, Rin. Iya juga sih Pak. Jujur Pak, saya masih ragu dengan kemampuan saya ini.
Terlebih kalau di sekolah lain pasti ya banyak yang lebih hebat. Jadi saya kayaknya perlu banyak latihan lagi, Pak, untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan saya dalam pidato. Kalau masalah itu sih kami sih pihak sekolah tidak akan melepas kamu berlomba begitu saja, tidak akan melempar kamu ke medan perang tanpa perlu persenjataan, Rin. Masih ada waktu 1 bulan kan? Nah, di situ Bapak bersama rekan-rekan yang lain akan membuatkan jadwal pembinaan, membuatkan jadwal latihan buat kamu agar kemampuanmu dalam berlomba itu semakin bagus, semakin baik, semakin matang. Bapak yakin kok dengan bekal vocab dan pronunciation-mu yang bagus itu tidak akan perlu waktu banyak. Mungkin sekitar 4-5 kali latihan, kamu sudah akan melihat progres yang bagus. Dan yakinlah, kami akan mempersiapkan kamu sebaik mungkin. Tapi itu juga nggak akan lepas dari usaha kerasmu untuk berlatih. Berlatih, dan terus berlatih. Itu tergantung dari usahamu, Rin. Iya juga sih, Pak. Terus pelajaran yang lain gimana, Pak? Kalau saya ngikutin latihan, ngikut lomba, latihan, dan latihan, nanti pelajaran-pelajaran yang lain malah keganggu lagi. Jadi keteteran lah saya jadinya di kelas. Jadi nggak tahu apa di kelas, yang taunya bahasa Inggris saja jadinya. Oh, jangan khawatir kamu, Rin. Jadwal pembinaan itu kita akan buat di sela waktu istirahat mungkin ya. Yang jelas tidak akan mengganggu waktu belajar efektifmu. Dan kalau kamu mau, itu juga bisa kita lakukan di waktu pulang sekolah. Kamu masih bisa belajar kok seperti biasa. Di jadwal pelajaran biasa kamu bisa ikut. Dan menurut Bapak, siswa cerdas itu bukan hanya siswa yang pintar di akademis. Tapi siswa cerdas itu adalah siswa yang bisa membagi waktu, menempatkan skala prioritas, mengatur waktu sebaik mungkin. Itu sih menurut Bapak siswa yang cerdas, Rin. Dan menurut Bapak sih, kayaknya sih saya kamu itu udah siswa cerdas. Saya udah mulai yakin nih, mungkin ngambil untuk ikut lomba itu. Terus latihannya gimana, Pak? Untuk itu Bapak akan susun program pembinaannya dulu. Jadi untuk persiapan lomba ini Bapak akan susun dulu programnya. Bapak mungkin akan ambil waktu jeda istirahat atau waktu pulang sekolah. Menurut kamu bagaimana? Atau mungkin kamu punya alternatif lain untuk persiapan diri? Kalau waktu pulang sekolahnya gimana, Pak? Karena kalau jam istirahat dipakai latihan, terus saya nggak dapat istirahat. Nanti saya nggak dapat sarapan, nggak dapat diskusiin, nggak dapat bercanda sama teman-teman. Kayaknya pulang sekolahnya gimana, Pak? Oke, Bapak sih tidak masalah sih. Nanti Bapak diskusikan lagi. Tapi Bapak yakin Bapak, Ibu, teman-teman Bapak semua siap kok kalau di jam pulang sekolah. Jadi kita sepakati aja ya, pembinaannya kita lakukan setelah pulang sekolah aja nanti ya. Nah, nggak akan lama kok, paling 30 menit, 45 menit, dan itu kita lakukan kurang lebih ya 2 kali lah, atau 3 kali seminggu lah. Nggak akan tiap hari kok. Oke, bisa ya? Bisa Pak, bisa Pak. Saya juga bakalan latihan nih di rumah secara mandiri nih. Nanti temen atau kakak saya kan bisa juga bahasa Inggris tuh. Jadi biar dia juga ngeliatin saya pidato kayak gimana. Wah, bagus kalau bisa seperti itu. Semakin banyak berlatih, Bapak kira semakin baik kan? Kamu akan mendapat masukan yang positif, dan Bapak yakin kamu akan bisa semakin siap untuk lomba nanti. Tapi kan nanti kalau pas latihan tuh, pas jadwal latihan saya ada keperluan lain, boleh nggak? Boleh nggak latihan 1 atau 2 kali? Oh, maksudmu izin nggak latihan gitu untuk batal latihannya? Oke. Boleh saja sih, asal alasan tepat dan disampaikan sebelumnya aja, jangan mendadak ya, karena kita kan di planning semuanya itu. Tapi kalau emang ada keperluan mendesak, nanti kita bisa diskusikan, mungkin kita ganti dilatih di lain hari, atau kamu latihan sendiri mandiri di rumah, nanti hasilnya kamu rekam, kamu kirimkan videonya ke Bapak lewat WA, kan bisa kayak gitu, Rim. Oh iya. Baik Pak. Oke, bisa ya? Oke. Bisa Pak. Bisa Bapak minta. Oke, kalau bisa Bapak minta komitmen kamu sekarang. Bisa nggak kamu mengikuti pembinaan itu dengan sebaik-baiknya? Oke, Bapak akan meluangkan waktu, kita semua, kamu akan meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba ini. Kita latihan, kamu latih diri semaksimal mungkin ya. Ya, bisa Pak, bisa. Gitu? Bisa Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin Pak. Ini kesempatan yang langka, pasti guru nggak mungkin kan sembarangan milih murid.
Tapi udah ngasih kepercayaan, saya akan siapkan semaksimal mungkin. Ya, Bapak senang dengar itu, Nak. Oke. Kira-kira ada tidak yang akan mengganggumu atau menghambatmu dalam persiapan ini? Atau mungkin kamu masih memiliki kendala yang belum kamu sampaikan di luar yang tadi, di luar malu, di luar nggak percaya dirimu tadi, ada nggak yang ingin kamu sampaikan lagi? Kayaknya sih nggak ada, Pak. Saya kira saya akan ini dulu jadi prioritas dulu, mumpung Bapak ngasih saya kesempatan untuk lomba nih. Nanti kalau ada jadwal les atau kegiatan lain yang benturan, nggak keberatan kan Bapak untuk mengatur ulang jadwal latihannya, atau saya yang ngatur ulang deh jadwal lesnya untuk sementara waktu selama persiapan ini. Oh, tak apa-apa. Nanti komunikasikan aja ya, apa-apa kendalanya, kamu komunikasikan ke Bapak, kita diskusikan. Kalau emang ada jadwal les yang benturan, mungkin jadwal latihannya kita rubah, atau mungkin kita cari alternatif lain. Kita cari jadwal alternatif, atau mungkin kayak tadi, latihan mandiri, kamu rekam, kamu kirimkan ke Bapak hasil latihanmu, nanti kita komentarin, kamu latih lagi, kamu kirim lagi, seperti itu mungkin bisa. Baik Pak ya Pak. Nanti latihan mandirinya lewat video di rumah bisa dilakukan. Nah kalau ada jadwal les yang benturan, mungkin saya cuti dulu lesnya. Saya prioritasin diri untuk persiapan lomba ini Pak. Ya, baik. Terima kasih atas masukan-masukanmu itu. Bapak hargai semua komitmenmu. Semoga kedepannya berjalan sesuai rencana ya, dan yakinlah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Semangat ya, Nak. Lakukan yang terbaik pokoknya. Siapa? Ini pokoknya jadi prioritas Pak. Bagus. Ada lagi nggak yang ingin kamu diskusikan? Kayaknya udah nggak ada lagi deh Pak. Nanti sambil jalan mungkin kalau ada kendala Pak bisa bantu kan nantinya. Terus sudah jelas semuanya dan saya yakin saya bisa untuk ikut lomba ini. Oke, bagus. Oke lah, kalau emang nggak ada, sudah jelas semua, kamu bisa balik kelas deh. Udah mau balik istirahat, selesai nih kayaknya nih. Nanti Bapak kabarin deh jadwal pembinaannya kapan ya. Oke, balik kelas ya. Boleh balik kelas ya. Ya, makasih Pak ya sudah ngasih saya kesempatan untuk ikut lomba, terus teman-teman guru-guru yang lain juga udah percaya untuk memilih saya untuk mewakili sekolah, jadi saya harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Oke, terima kasih Pak sudah membina dan meyakinkan saya bahwa saya bisa. Oke, siap. Makasih juga kamu sudah berkomitmen, Nak. Bapak yakin kamu pasti bisa. Dan dari semua yang kamu bilang tadi, Bapak yakin kamu pasti melakukan yang terbaik kok. Oke, terima kasih ya. Oke, ya, lanjut belajarnya Rina ya. Oke Pak, saya balik kelas dulu Pak ya. Iya, silakan. Ya, baik. Dari kasus yang tadi sebenarnya sudah sangat luar biasa Pak Agus dan Pak Adi. Dari hasil praktik kucingnya, apa yang disampaikan sudah sangat luar biasa. Model tirtanya sudah semua masuk, baik itu tujuan, identifikasi, rancangan, aksi, tanggung jawab, dan itu bisa diterapkan di sekolah. Sungguh luar biasa Pak Agus dan Pak Adi. Bahasanya juga lugas, mudah dimengerti, dan mudah dipahami. Ya, terima kasih. Yang diajak bermasalah dengan psikologi. Mikrofonnya Pak Agus. Sorry, ke mute. Oke, terima kasih Bu Nia atas masukannya. Ya, bagus Pak. Tapi saya sedikit menambahkan, sepertinya yang perlu dikembangkan saat sesi terakhir Pak saat tanggung jawab itu, jangan coach yang memberikan harus seperti ini. Gitu. Ya, betul Jadi Pak. Itu betul. Komitmennya harusnya muncul dari siswa. Coachingnya. Jadi dari siswa yang sedang bermasalah itu terkait tanggung jawab komitmen dia pada solusi yang sudah disepakati itu, apa yang akan dia lakukan. Itu sepertinya perlu satu penguatan di situ, sehingga ketika besok atau berikut hari siswa itu melanggar kesepakatan,
kita lebih mudah mengingatkan karena itu kan mereka yang buat. Seperti itu sepertinya Pak. Itu yang perlu diperkuat lagi sehingga tanggung jawab kan awalnya dari rencana aksi itu sudah kan dimunculkan oleh siswa, dia akan melakukan latihan, mengikuti latihan di luar jam sekolah setelah pulang sekolah. Nah, jadi komitmennya sekarang bagaimana tepat waktu itu jangan coach yang menyampaikan. Jadi supaya kamu bisa lebih bagus dalam berlatih sehingga waktu singkat yang dimanfaatkan itu akan bisa dipenuhi, bisa menjadi yang terbaik dalam lomba. Bagaimana kamu melatihan? Apa ide kamu? Nah, jadi itu bisa digali sehingga komitmennya muncul dari dalam diri siswa. Seperti itu ya saja Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak masukannya Pak. Bisa kita kembali ke ruang utama karena ternyata teman-teman yang lain sudah. Saya stop dulu. Iya.